Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sanji Yosep Haryanja dengan NIM 5213530001 yang akan membuat video tentang pemaparan materi kualitas daya energi listrik. Yang saya hormati Bapak Eka Dodi Suryanto SPDMT selaku dosen mata kuliah kualitas daya, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kualitas daya adalah seberapa baik listrik yang disalurkan ke peralatan listrik yang sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Kualitas daya yang sangat penting untuk memastikan peralatan listrik berfungsi dengan baik, efisiensi, dan aman. Di dalam kualitas daya ada memiliki beberapa gangguan, di mana gangguan ini akan kita bahas tentang mengenai masalah-masalah gangguan pada kualitas daya. Gangguan kualitas daya adalah masalah yang mengganggu keandalan sistem kelistrikan yang dapat merusak perangkat, meningkatkan biaya operasional, dan mengurangi produktivitas. Berikut adalah jenis-jenis gangguan kualitas daya, dampaknya, solusinya, kondisi yang memicu gangguan, dan contohnya. Yang pertama, voltage shock atau penurunan tegangan sesaat. Dampaknya, penurunan tegangan menyebabkan peralatan elektronik mati mendadak atau kehilangan fungsi sementara. Hal ini dapat mengganggu proses produksi dan menyebabkan kerusakan data atau alat elektronik. Penyebab umum adalah beban yang besar tiba-tiba menyala seperti AC atau motor besar, atau gangguan di jaringan akibat petir. Solusinya, gunakan uninterruptible power supply atau UPS atau voltage stabilizer untuk menjaga tegangan agar tetap stabil. Yang kedua, voltage surge atau lonjakan tegangan. Dampaknya, lonjakan tegangan bisa merusak komponen elektronik terutama yang sensitif seperti komputer, televisi, dan peralatan medis. Penyebabnya biasanya terjadi akibat sambaran petir, pemutusan beban mendadak, atau peralihan arus besar. Solusinya, pasang surge protektor atau penangkal petir di jaringan utama untuk menahan lonjakan tegangan. Yang ketiga itu flicker atau kedipan tegangan. Dampaknya, lampu dan peralatan elektronik lainnya mengalami kedipan atau penurunan kinerja yang bisa sangat mengganggu di lingkungan kerja atau produksi. Penyebabnya, bebannya yang berubah-ubah secara cepat seperti las atau motor industri yang terus-menerus dinyalakan dan dimatikan. Solusinya, menggunakan stabilizer untuk mengurangi efek kedipan atau mengatur jadwal penggunaan peralatan yang menimbulkan beban tinggi. Yang keempat itu harmonik atau distorsi gelombang. Dampaknya menyebabkan peralatan panas berlebihan, terutama transformator dan motor, serta bisa memperpendek umur peralatan listrik. Penyebabnya yaitu alat elektronik yang menggunakan sumber daya nonlinear seperti komputer, UPS, atau inverter menghasilkan harmonik. Solusinya, memasang filter harmonik di jaringan listrik untuk menyeimbangkan tegangan dan mengurangi distorsi. Yang kelima itu overvoltage dan undervoltage atau tegangan terlalu tinggi atau tegangan terlalu rendah. Dampaknya, tegangan yang tidak sesuai standar bisa menyebabkan kerusakan dan memperpendek umur peralatan listrik serta menurunkan efisiensi operasional. Penyebabnya, ketidakseimbangan beban, jaringan listrik yang tidak stabil, atau alat yang tidak sesuai spesifikasi. Solusinya, gunakan stabilizer atau regulator tegangan agar tegangan tetap pada level yang aman. Solusi yang keenam itu frekuensi variation atau variasi frekuensi. Dampaknya, variasi frekuensi membuat motor, generator, dan peralatan sensitif bekerja tidak efisien, menghasilkan panas yang berlebih atau bahkan rusak. Penyebabnya beban yang berubah mendadak, pemakaian peralatan besar, atau ketidakstabilan jaringan. Solusinya, menggunakan perangkat pengaturan frekuensi atau inverter agar perubahan frekuensi dapat dikembalikan. Yang kedelapan itu adalah noise atau gangguan frekuensi tinggi atau EMI. Dampaknya mengganggu sinyal atau performa peralatan elektronik, terutama pada perangkat komunikasi dan komputer. Penyebabnya, peralatan yang menghasilkan frekuensi tinggi seperti motor atau pemancar juga bisa dari sumber eksternal seperti stasiun radio atau radar. Selanjutnya itu di sini kita akan membahas
tentang parameter-parameter kualitas daya listrik. Itu yang pertama, tegangan atau voltage. Tegangan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa menyebabkan masalah seperti peralatan cepat rusak, harmonik, sinyal listrik yang tidak murni, sinusoidal dapat merusak peralatan dan menyebabkan panas berlebih. Yang selanjutnya frekuensi. Frekuensi yang tidak stabil dapat memengaruhi kerja alat yang sensitif seperti motor dan peralatan elektronik. Penyebab gejalanya kualitas daya listrik yang buruk, itu yang pertama adalah gangguan alam seperti petir atau bencana alam yang dapat menyebabkan perubahan mendadak pada kualitas listrik. Yang kedua itu peralatan berdaya besar. Mesin atau peralatan industri dengan daya besar bisa menyebabkan gangguan pada sistem daya. Yang ketiga, beban non-linear. Peralatan elektronik seperti komputer, inverter, dan lampu LED menghasilkan harmonik yang menurunkan kualitas daya. Yang keempat itu gangguan dari jaringan distribusi, misalnya kabel yang sudah tua atau transformator yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dampak buruk akibat kualitas daya yang tidak stabil itu yang pertama kerusakan peralatan, penghematan energi yang menurun, produktivitas yang menurun, dan biaya perbaikan dan pemeliharaan. Solusi yang bisa diterapkan untuk menanggulangi kualitas daya itu yang pertama penggunaan voltage regulator atau stabilizer untuk menjaga tegangan tetap stabil dan melindungi alat-alat yang sensitif. Terus filter harmonik, menggunakan filter untuk menghilangkan atau mengurangi harmonik dalam sistem. Selanjutnya pemeliharaan berkala, melakukan pemeliharaan pada jaringan distribusi dan peralatan untuk mencegah gangguan. Selanjutnya penggunaan UPS atau backup power supply untuk menjaga kelangsungan daya pada peralatan penting selama terjadi interupsi. Optimasi sistem distribusi listrik, termasuk memperbarui peralatan dan mengatur pembagian beban dengan baik. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah kualitas daya listrik adalah bahwa kualitas daya yang sangat baik penting untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem listrik baik di rumah, bisnis maupun industri. Kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kerusakan peralatan, peningkatan biaya operasional, serta menurunkan efisiensi dan produktivitas. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas daya meliputi tegangan, harmonik, frekuensi, dan transien. Untuk menjaga dan mengatasi masalah kualitas daya, penting untuk menggunakan peralatan pelindung seperti voltage, regulator, filter harmonik, dan UPS, serta melakukan pemeliharaan yang rutin secara berkala. Dengan menjaga kualitas daya yang optimal, kita dapat meningkatkan usia peralatan listrik semakin lama, menurunkan biaya pemeliharaan, dan menjaga kestabilan sistem kelistrikan. Baiklah, demikianlah pembahasan yang dapat saya bahas. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.